Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bertemu kembali. Ini saya akan, kemarin banyak yang telepon WA, banyak travel di jalan Moko, gimana ini Moko, gimana. Nah, ini saya buatkan video cara mengatasi jimkat atau jimi katana mogok di jalanan. Jadi kita belajar mulai dari mana ini? Dari masalah pengapian dulu. Bagaimana kita menemukan api keluar dari koil, dari delco, penyetelan platina, dan seterusnya. Nah, hari ini saya buat untuk pengapian. Besok akan saya buatkan cara mengatasi mogok di jalanan kalau bahan bakar atau bensin. Jadi ini yang saya manfaatkan dulu pengapian. Gitu lur. Semoga selalu sehat. Pokoknya kita sabar, santai, meminggirkan dulu, mengamankan mobil, insya Allah kita bisa ngatasi ya. Dan cukup hanya modal obeng, kunci, makanya peralatan mobil tua itu kita harus punya. Apalagi namanya test pen. Test pen bukan test pen kayak gini. Bukan, ini namanya test pen listrik. Bukan, ini terpen AC, bukan DC. Jadi kalau AC itu, kalau DC itu ada kabelnya, ditempel ke bodi baru cari setrum. Beli itu supaya kalau kita ada mogok di jalan aman. Oke, saksikan cara saya menyetel platina, nyopot delco dan seterusnya. Ini untuk cara-cara ngatasi ya. Sebetulnya begitu kita ngalami trouble di jalanan, Anda buka kap mesin ya. Ceritanya Anda buka kap mesin, jangan panik, usahakan minggir dulu. Karena kadang-kadang kalau dipaksain, nanti aki soak, atau kalau ada komponen yang nggak benar makin bermasalah. Pertama, begitu Anda buka kap mesin, pegang mesin. Terlampau panas enggak? Kalau mesinnya terlampau panas, lebih bagus Anda inggirkan, tunggu 15 atau setengah jam baru Anda cek and recheck. Kadang-kadang itu mesin katana panas, dia di starter aja udah sulit. Karena overhead kita nggak tahu. Loh, ada petunjuknya. Ada ini, di sini kan ada nih. Ini karena udah ini. Nih, di bawah ini kan ada ini. Ini namanya switch ya. Switch temperatur itu udah kotor atau dia nggak normal lagi. Jadi ngaco gitu loh. Panas sedikit, kadang-kadang langsung tinggi. Kadang-kadang udah panas, dia masih di bawah. Mobil saya normal. Nah, untuk mengetahui mobil normal ya pegang aja ini. Atau Anda beli tutup ini yang ada videonya itu pasti normal. Kan ada itu model sekarang yang tutup gini, terus ada petunjuk panasnya, itu pasti normal. Nah, kalau terjadi ternyata mesin nggak terlampau panas, baru nanti cek and dicek. Saya ajarin nih cara ngeceknya, supaya pertama mesin hidup dulu. Nanti mungkin kalau waktu ada saya perpanjang lagi, menghilangkan berebet, menghilangkan stasioner nggak normal gitu ya lur ya. Itu dulu. Kalau udah mogok di jalan, pinggirin aja, santai-santai. Dan semua orang ngerti ini, kita ini hobi mobil tua, jadi nggak bakalan dia berani ngelakson asal kita minggir sejenak, kita tes dulu, panas nggak nih mesin. Kalau mesinnya nggak panas, ya udah langsung dieksekusi. Kalau terlampau panas, usahakan Anda berhenti aja 15 atau setengah jam baru dibuka. Nanti tak ajari meriksa satu-satu ya lur. Nah ya, setelah kita buka kap mesin, kita lihat nih dinamo isi. Kok dinamo isi? Dinamo starter ini kadang-kadang panas dia nggak mau. Samain start aja. Kalau dia ada cetek, cekek berarti mau. Kalau cuma cetek berarti dinamo starter. Nah itu biasanya mesin panas, mau nggak mau didorong baru hidup. Nah untuk melihat dinamo starter ini bener enggaknya, saya kan itu ada anak dinamo starter yang colokan kecil. Anda pasang colokan kabel 1 meter, langsungin ke sini. Kalau dia cekek berarti mesin ini terlampau panas. Jadi dinamo starter atau anak starter kena hawa panas dia agak lemah. Nah, di situ dulu. Kalau terjadi itu ya udah nggak, itu sulit diatasi untuk dinamo starter karena mesin panas, diemin aja dingin nanti bisa. Kalau di starter juga nggak mau, cuma cekek
Cekek itu sebetulnya mobilnya nggak mogok, cuma akinya tekor. Aki tekor, jadi diemin dingin didorong nanti hidup, baru nyampe bengkel atau nyampe rumah diatasi. Kira-kira kayak gitu kalau untuk masalah dinamo starter sama aki. Nah, setelah ini ternyata masih semua bagus, nggak masalah. Ini sampean buka lur. Karena apa ya, persediaan aki kita kan nggak, kecuali kalau aki yang besar begini ya. Kalau yang aki kecil begini, dia persediaannya setrumnya itu berapa kali starter dia udah lemah. Jadi ini dibuka aja dulu. Ini dibuka lur. Mana kok nggak kelihatan. Nah ini tutup delco kita buka. Kita buka ya kan. Kita buka. Aduh sendirian sih lur. Kalau di Malang itu si altapnya nggak ikut. Tukang kameramen ntar ya, yang penting sampean bisa nyimak cara-cara saya. Nah, setelah dicopot ini dibuka, ini ada copot yang dari kowel kan kelihatan nih, yang dari kowel ini dicopot. Ini taruh aja di sini dulu. Terus nah setelah ini kan kelihatan nih ya, ini di delco ini kelihatan. Nanti apa platina jangan diapa-apain dulu. Ini baik CDI baik platina ini wajib dibuka. Terus ini tutup ini diambil, ini dicopot kabel tengahnya nih kabel yang dari kowel dicopot. Terus kita starter. Nanti di sini ada apinya tidak kan, ini sambil gini sambil kita starter ini. Ntar kalau ada peletihan api, berarti ini pengapian udah bagus, jangan dirubah-rubah. Berarti ada dari arus paging. Kalau ternyata tidak ada apinya, loh ini kok di starter, ininya puter nggak? Kalau ini kan muter ya, coba ya saya praktekkan ya. Tangan saya nggak nyampe lur. Ke dinamo starter ya, ntar dulu, aduh. Nah ini nyampe. Ini kan gini lur ya. Kelihatan kan ini keluar setrum nggak? Nanti kelihatan. Ya itu keluar setrum ya. Kelihatan kan keluar setrumnya nih. Tak praktekin lagi ya. Tuh keluar setrum kelihatan ya. Sampai bunyi titik, kalau nggak di sini nggak kelihatan setrum. Tuh lihat keluar setrum gede. Ternyata ininya muter. Ini tadi kan kalau saya start muter ya. Coba sampean perhatiin. Ini berarti ini muter ya. Nah kalau muter berarti tending belnya tidak patah, ada api. Kalau nggak ada api baru kita bongkar. Tapi pastikan rotornya ini muter. Kalau rotornya nggak muter berarti timing bell putus. Kalau timing bell putus ya kan ya mau nggak mau harus ganti. Tadi ya, tidak bisa. Jadi banyak orang yang ngalami problem di jalanan bingung. Nggak ada api om, padahal ininya tidak muter. Saya pernah ngatasi teman saya di Ngelawang juga gitu. Sampai dia ganti CDI nggak. Ternyata ini nggak muter. Karena apa? Timing bell di dalam ini putus ya, itu dulu. Nah setelah ini ketahuan, misalnya saja nggak ada api. Nah kita harus buka ini dulu. Kalau nggak ada api, buka ini. Nah kalau mau buka ini, sampean foto aja ini. Posisinya dia di sini udah. Nanti waktu pokoknya jangan di starter ya. Kalau bisa kontaknya sampean ambil. Ini mobil gini. Kontaknya diambil lur. Supaya apa? Supaya tangannya nggak iseng. Karena kalau udah keputer nanti hidupnya susah. Karena topnya nggak cocok. Nah kita bongkar ininya. Biar kita tahu pelatihannya gimana. Yuk saya ajarin bongkar. Nah setelah ini kita foto ya, lurusnya ini kemana, terus boleh Anda buka, cuma diusahakan dipoto atau ditandain solasi di sini, pelatu ini tandain solasi. Kita copot ya, kita buka, ini kunci nomor 12, kita buka sini lur. Gak usah takut, platina itu lebih bagus dibenerin di bawah ya. Ini juga angin-angin dicopot. Nah ini kita buka ya. Karena kalau betulin platina itu di bawah,
nggak takut baut jatuh, terus dia lebih sempurna. Dan nanti tak kasih tahu cara mengetesnya, dia ada api tidak, itu nggak perlu di starter lur ya. Nih, ini kita cabut. Ini ya, sebetulnya ada pengetesan yang lebih enak, yaitu, aduh berat ya, lur, harus dicukit dikit. Ini kan saya cabut ya, ini ini dicabut lur. Nah, kita nanti lihat gimana ya. Kita mulai lagi ya, kita bongkar. Kalau sudah turun gini ini enak lur. Maksudnya enak itu apa? Kita bisa nyetel platina dengan benar-benar oke gitu loh. Ini kita copot ya. Kalau berat dicukit aja gini. Nah, ini kita cukit gini di sini. Nah, kan ini udah lepas ya. Nah, kalau udah lepas gini kan ketahuan ini renggangnya. Nah, ini kan kurang renggang. Tuh kelihatan kan main kalau bawahnya. Kalau ini yang saya puter, tuh gini kelihatan kan lur ya. Nah, kita setelah ini kita bongkarin aja platina. Ini kan ini baut kunci 8 ya. Kita buka nih. Ini kita buka. Kita buka. Jadi supaya apa? Platinanya enak. Nah, ini cukup bukanya asal kendor aja. Ini juga asal kendor. Dia biasanya ada ganda. Bautnya ganda lur. Nah, ini kan ganda ya. Kita buka aja, nggak apa-apa. Yang penting ojo keteteran nih. Kalau buka apa-apa itu sebetulnya gampang. Hanya tinggal memerlukan apa ya? Ketelitian gitu loh. Kalau udah teliti ya. Ini perlunya kan saya buka ini lur. Buka apa kabelnya platina. Nah, ini kan udah kebuka sama saya. Nah, sekarang kita mau nyopot ini platina ini. Nih, kalau biasanya dipasang di mobilnya suka bautnya ini lepas. Kalau lepas kadang-kadang masuk kemana-mana, udah malah nggak karuan. Dikendori aja terus ini diangkat. Nah, ini kita tinggalkan. Nah, apa delgonya kita tinggalkan. Kita ngelihat ini pelatu ini lur. Pelatu ini ya. Nah, bisa sampean cari amplas gini, masukkan ke ini, amplasnya itu didobel ini. Jadi balak-balik amplasnya, masukkan ke sini, tak jempolnya jari tangannya nyentuh ini supaya dia bisa buka begini lur. Loh, buka kan? Baru amplasnya ini kita masukkan, kita tarik. Loh, gini lur. Kita tarik gini. Sampai posisinya ini lurus, pelatuknya platina ini tidak rompal. Kalau sudah lurus kita amplasi gini, ini kan amplas kasar, ini kan kelihatan tuh gilap-gilapnya ini kelihatan. Nah, ini udah enak, karena ini tadi kan cuma buat bahan praktek ya. Tapi kalau biasanya kalau terjadi mogok itu ininya sampai kayak krowok, nggak apa-apa diamplasin aja. Sebetulnya kalau delgonya itu kayak punya saya begini, seperti di video saya udah dibersihkan gini, ini platina banyak amannya, nggak gampang ngupil. Nah, ini saya amplasin kedua. Ini amplas yang lebih halus lagi. Ini kan ini kalau yang merah ini kan kasar, ini saya buat yang halus lagi. Slow aja, slow. Walaupun kita soalnya ya mobil itu hanya perlukan kebenaran itu cuma ketenangan. Setelah ini Anda periksa, maksudnya yang saya tunjuk mau bank ini rata. Ini kan udah rata ini pelatuknya. Antara pelatuk bawah sama pelatuk atas ini sudah lurus rata gini, udah aman ya. Tinggal dilap ini, boleh pakai tangan, pakai kain biar sisa-sisa amplasnya hilang. Nah, udah gini ntar kita pasang ke rumah delgo. Nah, rumah delgo juga kita lihat dalamnya ini kan kelihatan. Kita mainin. Nah, ini masih bunyi klek-klek itu enak karena di situ banyak per untuk pelatu pengimbang ya, pengimbang itu. Nah, sebelum masang usahakan ini dilapi lur. Dilapin supaya apa, kotoran nanti nggak gampang nempel. Terus inget ya, ini
Kalau punya kijang, sebetulnya Platina itu kijang, zebra itu hampir sama semua, sama carry itu sama, sama katana sama. Cuma kadang-kadang kalau kijang, kalau yang murani itu ininya agak misle. Jadi perhatikan pelatuk bawah ini. Kalau pelatuk bawah ini kan nancepnya di sini, di lubang ini. Jadi Anda masukkan gini. Nah, kalau udah gini enak nih. Nah, kalau udah gini tinggal sampean ngencengin. Ngencengin ukur-ukur ya, asal-asalan ya. Pokoknya asal nempel. Nah, terus dilihat kelebaran kerenggangannya ini. Bisa sampean pakai 40 itu yang ukuran buat klep atau perkiraan. Kalau perkiraan nih pakai tangan jempol gini, ini kan jempol saya. Saya gini kan ya. Buka dia tuh, buka kan kelihatan kan. Terus ini saya kencengin. Satu baut ini saya kencengin dulu buat ngunci asal-asalan. Nah, terus saya lihat pembukaannya ini kan pas bendolan ini. Pas bendolannya itu, terus saya puter ya. Tuh, nutup kan, nutup rapat lagi kan ini. Terus saya buka lagi ya, perhatiin. Tuh, buka kan. Ini bukanya seberapa ini? Kelebaran ini. Ini kelebaran, ini bisa obeng aja masuk. Tuh lihat, kelebaran ini. Jadi, kalau pingin nipisin dikit ke sini juga bisa nih. Ke lubang ini bisa. Kita loh gini lur ya, atau ini dikendori dikit-dikit untuk penyetelannya ya, kira-kira seberapa. Oh itu kelihatan kan dia turun. Nah itu rapet ya. Itu kan kelihatan buka lur, kurang dikit aja. Lebar sekali ya lur. Nih kelihatan ya, lebar sekali ya. Nah ini kan udah saya setel ya, kelihatan ya lebar ini. Ini yang diobeng nih, segini nih. Kira-kira ya kalau sampean nggak punya ya ukurannya ya satu kedusnya rokok itu loh. Kedusnya rokok itu. Tuh kan lebarnya segitu. Kalau saya ini saya puter ya. Asininya saya puter nanti dia bisa nutup, liatin. Tuh nutup kan. Maksud saya ini perhatikan, saya tak muter. Tuh, buka kan? Lu nutup ya. Nah, ini udah bagus. Kalau sudah bagus gini kan udah kita kencengin, ini masukkan. Terus jangan lupa ya, banyak orang-orang itu yang kabel masaknya tidak dipasang. Jadi antara ini sama ini nih harus ada masak ya. Piringan rumah Platina itu harus disambungkan masak kayak ini lur, ya. Nah, ini saya kencengin ini. Kencengin ya. Ini baut kecil ini, baut 7 apa 6 yang bagian dalam ini. Jadi saya pakai tang aja, seharusnya sih enaknya pakai kunci ya. Kunci banyak kok. Lagi males. Nah, kan ini tuh biasanya ini kita pasang. Karena saya pakai MCI, TCI biasanya kondensor ini nggak dipasang. Jadi ini kondensor nggak saya pasang. Ini kan biasanya begini dipasang di sini, tapi berhubung pakai TCI atau MCI ini nggak dipasang, kondensornya ini nggak kepake, cuma tempelkan aja. Perlunya kalau nanti mau buat standar. Terus ini yang buat nyambungin ke dari delco atau setrum dari delco, kita luruskan. Ini lur. Nah ya. Ini kita harus slow. Nah ini enak nih gini, oke? Itu ya, paham ya lur? Nah terus ini kita cari kunci, kita masukkan di sini. Terus ingat ya, masukkan kunci ini jangan di starter, cukup di kontak saja untuk melihat penyetelan. Aduh, kok nggak pas nih. Nah, ini kita lihat ya, lur. Cukup dikontak aja sampai warna merah. Sekali pan belum. Nah, itu kan udah nyala. Ya, udah nyala merah ini. Ada gambar aki sama oli. Baru kita ke sana.
ke ini ya. Kita lihat ini kita masangnya platina udah bener. Jadi nggak perlu di starter lur. Soalnya akinya kan kakut habis ya. Ini ya. Kan ini tadi udah dikontak di mobilnya, tancepin sini lur. Cepin gini. Terus ini tempelin di sini. Apa delgonya tempelin. Ini kan setrum dari kowel. Lihat gini. Terus dilihat. Nah itu ada nggak? Ada setrum nggak itu? Ini bawah ini. Aduh nggak kelihatan ya. Bawah ini nggak kelihatan ya. Bentar. Aduh tak benerin dulu. Ya namanya video sendiri om, sabar ya. Harusnya begini nih videonya. Ya nggak apa-apa deh, kangelan titik. Yang penting semua bisa menikmati hasilnya bagus gitu ya. Nah setelah begini, tahuan kan? Tahu, aduh susah ya lur. Dulu lur tak golekno nggen sing enak lur. Nah kita ini kan yang biasa nempel ke sini loh. Kita tempelin sini. Nah terus ini tempelkan di bodi mesin begini. Ini kan yang nanti ini diputer nanti kelihatan. Di sini ada setrum slap-slap juga kelihatan. Ini yang dari coil ya. Tuh ya kan. Kita puter ini ya. Tuh kelihatan nggak tuh? Nyala-nyala nggak yang ini ya? Coba lihat, perhatikan. Setrumnya udah ada belum? Ini loh. Yang saya tuding ini saya puter. Loh ada kan lur? Tuh nyala kan? Dengeran bunyinya. Itu kan? Nah ini berarti udah benar. Kalau sudah benar gini, sampean matikan dulu kontaknya. Ini kan kontaknya masih nyala, dimatikan dulu. Nah udah mati. Terus delgonya kita tancepin menurut apa? Menurut foto tadi mengarah kemana? Oke, kita tancapkan delgo ya. Jangan lupa ya, ini kita bersihkan dulu. Kalau bersihin sama ini loh, ujung ini loh ya kan. Ini harus bersih karena di sini akan dialiri setrum muter-muter ya. Ini yang dari pelatuk setrumnya itu dari sini, yang dari kowel tamplas juga ya. Terus kita, nah ini juga kita bersihkan. Ini banyak kerak ini, nih yang di pelatuknya ini, yang arus dari setrum ini dia di sini nih. Nah pasti ada putih-putih. Hilangkan pakai obeng aja. Nanti biar sekalian sempurna ya, bagus enak nih. Ini kan udah saya hilangkan ya. Ini selalu ada kayak bahasa Jawa ngupil ya. Kita bersihin aja ini satu-satu. Nah, oke lur, kalau udah bersih kita lap. Udah beres. Tinggal kita pasang sekarang ya. Nah, ini kan udah saya tancepin gini. Kalau menurut di foto tadi yang saya copot tuh begini. Nah, kalau masang, liatin arus gigi ini. Dia kan arusnya ke sana, jadi lewatkan segini kan nanti kalau nancep kan dia mengarahnya jadinya begini ya. Ini begini. Kan ini udah saya putar. Ini loh om, garis ini loh. Nah, dia kalau dipasang lagi jelek begini nanti ya. Jadi ini segini dapatnya. Nah, ini segini. Nah, kita tancepin. Sekarang kita lihat ya lur. Ya harus arahnya sama seperti foto loh kan. Ini harus ngepres loh. Kalau enggak nanti hidupnya enggak bener. Nah udah. Terus kita samakan seperti saya bongkar tadi kan begini loh dapatnya. Hampir menyamai di sini. Nah begini. Nah sekarang kita lanjutin, kita pasang ya lur, pakai kunci 12 nih. Nah nih. Nah ini sudah enak semua kita. Nah setelah ini kita
Tutupnya kita pasang lur. Tutupnya kita pasang, kita pasin. Nah, kita pasin lur ya. Ini kan ada, kita harus lurus. Nah, udah. Terus ini tadi kan saya copot, udah saya tancepin. Ntar HP-nya saya ambil ya. Nah, ini kan terus inget ya. Kalau ini kan ada angka. Ini nomor 1 berarti busi 1 di depan. Terus ini nomor 3 berarti dari depan urutan ketiga. Terus ini nomor 2 berarti dari depan kedua. Ini 4 gitu ya, untuk melihat. Ada kok angka-angka di balik ini ada. Setelah ini kita pasangin, ini jangan lupa. Ini juga kita tancepin. Ini yang angin-angin saya copot tadi loh, tancepin. Sudah semua. Sekarang kita tes. Kita tes ya. Kita start ya, lur, kita start, kita lihat ya. Kita start. Tuh, langsung hidup kan? Tuh, gampang kan? Ya. Ini kan udah langsung hidup, mesin enak nih, lihat nih. Demikian cara penyetelan platina. Oh iya, satu lagi. Kalau tadi sebetulnya ini kalau masih semua nggak ada setrum, lihat di coil ini. Tapi ini harus pakai test pen ya. Jadi kalau di kontak ini harus ada setrum. Kalau di sana dinyalain kontak, ini ada setrum, harus ada setrum. Kalau nggak ada setrum juga nggak bakal bisa nyala. Jadi ini harus sampean. Kalau makanya saya ngomong kalau katana itu kalau bisa kita punya apa ya, test pen aki. Jadi tahu awalnya itu harus lihat sini, kalau sini ada setrum, masih nggak bisa keluar setrum, dilihat tadi apa dalamnya ini taining belnya putus atau enggak. Kalau nggak putus ya lanjut seperti ini, mudah kan? Ini enak sekarang tariannya. Coba ya saya ulang ya. Yo, enak lur. Coba ya saya tarik ya. Tuh. Terus kan teman-teman banyak yang ngalamin, Om. Punya saya ngebul, punya saya ini ya, ini nanti mengarah ke kabulator ya. Sekarang baru dari arus setrum aja hari ini. Bagaimana kalau kita treble ngatasi mogok di jalan, kalau pengapian. Nanti mungkin besok akan saya buatkan bagaimana kalau kita mogok melihat bahan bakarnya bensin. Hari ini saya gambarkan cara mengatasi mogok di jalanan dari pengapian. Keduanya nanti dari bahan bakar. Ini di pengapian aja. Demikian lur, pas posisi saya di Malang bisa membuatkan atas permintaan teman-teman, yaitu menginginkan supaya karena kemarin waktu saya di WA, di telepon itu rata-rata mogok mesin mati tiba-tiba. Tadi udah sedikit banyak penjelasan dari saya. Semoga pengalaman saya yang sekecil ini ada manfaatnya buat saudara-saudara. Jadi saya ingatkan, saya bukan cari sesuatu, sampean mau subscribe monggo, tidak pun tidak ada masalah. Yang penting sampean di jalan ya, di jalan tidak mogok, lancar, enak ya. Tapi ini kan udah saya robah gini. Ini kemarin mobil udah saya tes kemana-mana ini, udah. Semenjak radiator saya pindah terbebas dari overhead ya. Ini saya menemukan ini cukup lama. Begitu saya sudah share aja udah banyak yang berdebat. Kenyataannya sekarang semua pada nyontoh. Itulah kehidupan ya. Mak ya, karena saya nggak ada niat tertentu, hanya ingin membagikan pengalaman saja ya lancar jaya gitu, aman-aman aja. Ya itu aja lur, nggak ada kata-kata lain. Semoga semua selalu sehat. Demikian cara masang platina mengatasi mobil mogok di jalanan dari segi pengapian. Besok akan saya share cara mengatasi mogok di jalanan bahan bakar gitu ya. Karena kalau filmnya nanti panjang, sampai pas mencari mana pengapian, mana platina, campur kan repot. Maka ini saya coba saya pisah-pisahkan ya. Nah, ini saya di posisi di rumah Malang nih, tuh. Rumah Malang ya, beginilah rumah saya tuh sendirian. Tadi nyoba ngecas lagi. Oke lur, gitu aja. Semoga sedikit pengalaman ini ada manfaatnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.